Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Ya, pertemuan kan sebenarnya Mbak Puan dalam kapasitas sebagai Ketua DPR RI yang memang menjalin komunikasi dengan seluruh tokoh-tokoh nasional termasuk pimpinan partai politik. Tapi dalam rangka pertemuan dengan Pak Prabowo, saya beberapa kali menegaskan untuk arahan Ibu bahwa tidak ada memang persoalan pribadi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo. Namun pertemuan itu tentu nantinya akan dilakukan pada momentum yang tepat, mengingat saat ini kami masih sedang berproses di Mahkamah Konstitusi dan ada juga upaya yang dilakukan dalam memperjuangkan keadilan agar pemilu ke depan betul-betul dilaksanakan sesuai dengan konstitusi, demokrasi, menempatkan kedaulatan rakyat sebagai kedaulatan tertinggi, bukan kedaulatan kekuasaan. Saat ini PDI juga melakukan mitigasi terhadap berbagai resiko-resiko ekonomi yang akan muncul, rupiah melemah sehingga menjadi 16.000 per dolar, cadangan devisa kita selama 5 bulan terakhir tergerus, dan kemudian berbagai mitigasi terhadap utang luar negeri yang sangat meningkat dan ketidakpastian global. Itu semua dicermati oleh PD Perjuangan dengan hati-hati agar tidak tercipta suatu krisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita kembali dengan saya Busta Minarda. Sahabat BN, isu tentang pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri semenjak beberapa hari terakhir ini terdengar menggaung demikian lantang ke publik. Namun isu ini banyak agaknya yang bertanya apakah memang ini akan terjadi. Apabila ini benar-benar terjadi nanti, apakah Megawati akan menuruti jejak Prabowo Subianto di dalam Pilpres 2019 lalu, di mana ketika itu di saat-saat pendukung Prabowo Subianto tenggelam dalam kedukaan karena kekalahan Prabowo yang didukungnya, yang kala itu pada umumnya pendukung Prabowo menduga kekalahan Prabowo ada sebabnya karena dugaan kecurangan Pilpres. Ketika pendukung Prabowo sedang tenggelam di dalam kedukaan itu, mereka tercengang karena tiba-tiba Prabowo timbul di istana. Sedangkan kala itu Prabowo dalam pidatonya telah mengatakan bahwa dia akan timbul dan tenggelam bersama rakyat. Tentu saja rakyat yang masukkan ini minimal rakyat pendukungnya. Akankah jejak Prabowo ini akan diikuti oleh Megawati ketika saat ini pendukung Ganjar Pranowo Mahfud sedang dirundung duka karena sedang harap-harap cemas menunggu putusan MK tentang permohonan atau gugatan kecurangan Pilpres yang diajukan oleh kubu Ganjar Mahfud yang didukung dan diusung oleh partai yang dipimpin oleh Megawati. PDIP sedang berada di Mahkamah Konstitusi yang akan diumumkan pada tanggal 22 April mendatang ini. Apabila memang terjadi pertemuan antara Megawati dengan Prabowo, dan jika pertemuan itu memunculkan kesepakatan bahwa PDIP akan bergabung nanti dengan istana jika Prabowo Gibran yang dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi pada persidangan
MK ini nanti, tentu pendukung Ganjar Mahfud yang didukung dan diusung oleh PDIP akan sama nasibnya, akan sama perasaannya dengan para pendukung Prabowo di Pilpres 2019 lalu. Sahabat BN, kenapa rakyat, khususnya pendukung Ganjar Mahfud, bertanya-tanya seperti ini sekarang ini? Tak lain adalah karena bisa saja Megawati berpikiran bahwa apabila dia tidak mendekat ke istana, tidak bergabung dengan Prabowo, dia merasa tidak akan mungkin pada Pilpres 2029 nanti memenangkan Pilpres yang diusungnya karena berada di dalam kerangkeng penguasa. Kenapa dia tidak akan bisa memenangkan? Karena penguasa akan bisa dengan leluasa mempergunakan, memanfaatkan seluruh sumber daya negara untuk memenangkan Pilpres sesuai dengan yang diinginkannya. Kenapa ini pemikiran yang muncul? Karena dugaan kecurangan Pilpres 2024 ini adalah terletak pada apa yang diduga dilakukan oleh penguasa untuk memenangkan Pilpres bagi Prabowo Gibran saat Pilpres 2024 ini. Bagaimana penguasa jor-joran mengucurkan dana bansos yang dana itu berasal dari negara, dari uang rakyat melalui pajak. Bagaimana terjadinya dugaan mobilisasi aparat, terjadinya dugaan intimidasi terhadap kepala desa, pengerahan ASN, dan lain-lain sebagainya, yang semua kekuatan itu berada di tangan penguasa. Kalau Megawati tidak bergabung dengan Prabowo, besar kemungkinan tidak akan bisa dia menang nanti. Bahkan juga pada pemilu legislatif, karena dia dikalahkan oleh penguasa. Walaupun secara hakiki rakyat nanti mayoritas menginginkan memilih calon yang diusung dan didukung oleh PDIP. Bercermin dari fenomena yang terjadi pada 2024 ini. Dan juga publik sekarang ini banyak kita dengar yang beranggapan bergabungnya Prabowo dengan istana, dengan Jokowi tahun 2019 lalu. Karena Prabowo yakin kalau dia tidak bergabung dengan penguasa, dia tetap akan kalah. Karena penguasa akan mempergunakan seluruh sumber daya negara untuk memenangkan paslon yang diinginkannya. Tentang alasan demi persatuan, demi rekonsiliasi nasional, demi agar tidak terbelah bangsa ini, semua itu tak lebih dari hanya sekadar alasan saja. Yang sesungguhnya adalah demi untuk menjadi presiden pada periode 2024-2029 ini. Penggunaan pemanfaatan pengerahan sumber daya negara ini apa namanya? Inilah yang dinamakan kecurangan pilpres atau kecurangan pemilu.
Sahabat BN, apabila Megawati berpikiran seperti ini, alamat negara ini akan membiasakan, akan membudayakan, akan memasyarakatkan kecurangan demi kecurangan setiap berlangsung pesta demokrasi di negeri ini. Mulai dari pemilu yang terdiri dari pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, sampai kepada pilkada yang terdiri dari pemilihan gubernur, bupati, wali kota, bahkan sampai kepada pilkades, pemilihan kepala desa. Alangkah hancur lulunya hati para pendiri negara ini, sahabat BN, apabila kecurangan-kecurangan seperti ini dibudayakan di negeri ini untuk menjadi seorang pemimpin. Alangkah naifnya di negara demokrasi ini, pemimpin yang muncul dari periode ke periode nanti adalah pemimpin hasil kecurangan, pemimpin hasil ketidakjujuran. Kasarnya, pemimpin hasil menipu suara rakyat. Sahabat BN, karena itu agaknya rakyat, terutama rakyat pendukung Ganjar Mahfud, berharap kepada Megawati mempertimbangkan semasak-masaknya sebelum melakukan pertemuan, apalagi untuk bergabung dengan Prabowo Gibran apabila nanti memang dia yang dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebab jika nanti memang dia yang dimenangkan oleh MK, melihat kepada berbagai dugaan kecurangan yang terbongkar ke permukaan selama berjalannya persidangan di Mahkamah Konstitusi beberapa hari lalu, maka rakyat bisa saja berkesimpulan bahwa di negeri ini untuk mendapatkan kekuasaan, untuk mendapatkan kedudukan, untuk mendapatkan jabatan di level manapun juga, di sisi manapun juga, tidak perlu sibuk-sibuk dengan kualitas, dengan kemampuan, dengan dukungan suara rakyat. Yang penting bisa curang. Untuk menjadi kepala daerah, untuk menjadi pemimpin negara, cukup hanya ahli kecurangan. Bahkan untuk menjadi hakim MK pun tidak sulit. Yang penting bisa curang. Kalau ada yang berpendapat bahwa yang memegang tampuk kekuasaan pada saat berlangsung Pilpres 2024 ini bukan Prabowo, tetapi Presiden Joko Widodo. Karena itu tidak ada salahnya kalau Megawati bergabung kepada Prabowo. Tetapi harus diketahui, efek dari apa yang diduga dilakukan oleh penguasa yang dipimpin oleh Presiden Jokowi itu adalah kemenangan bagi Prabowo Gibran. Dan kita tahu Gibran adalah anak kandungnya Presiden Joko Widodo. Artinya apa? Tidak bisa dilepas pisahkan antara kemenangan Prabowo Gibran dengan dugaan apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam penyelenggaraan Pilpres 2024 ini. Karena itu, apabila Megawati bergabung dengan Prabowo Gibran, berarti Megawati otomatis telah merestui apa yang menjadi dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 ini yang diduga dilakukan oleh penguasa yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.